Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat memikis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menceritakan lanjutan kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Yuk kita simak sama-sama. Nabi Ibrahim alaihissalam tak kunjung memiliki keturunan hingga beliau menginjak usia senja. Beliau telah menantikan keturunan selama puluhan tahun dari istrinya yang pertama, yaitu Siti Sarah. Siti Sarah merupakan wanita yang mulia, dikenal karena kesabarannya yang luar biasa, hingga menjadi teladan bagi seluruh manusia wanita muslim. Dikisahkan di dalam buku yang berjudul Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Ayahanda Para Nabi, karya Abu Hafiz Abdurrahman. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menikah dengan seorang perempuan, yaitu bernama Siti Sarah. Siti Sarah merupakan seorang wanita yang beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan turut mendukung perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam suaminya dalam menyebarkan kebenaran. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melarikan diri dari kejaran Raja Namrud, Siti Sarah dengan setia mengikuti kemanapun suaminya pergi. Keduanya hidup dengan berpindah-pindah tempat sambil terus mengajak manusia kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan. Siti Sarah adalah wanita mukmin yang memiliki kecantikan mengagumkan di zamannya. Tak hanya cantik secara fisik, Siti Sarah juga merupakan wanita yang sangat cantik akhlak dan budi pekertinya. Ia juga sebagai seorang wanita yang ramah, murah sedekah, dan begitu patuh dengan sang suami, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Kecantikan Siti Sarah yang begitu mengagumkan membuat seorang raja jahat bernama Raja Fir'aun ingin mempersuntingnya sebagai selirnya. Namun, karena kuasa dari Allah dan doa-doanya yang begitu tulus, Siti Sarah bisa lepas dari Raja Fir'aun. Bahkan oleh raja itu ia diminta pulang dan diberi hadiah berupa seorang budak yang bernama Siti Hajar. Sepulangnya dari tempat Raja Fir'aun, Siti Sarah kembali hidup bahagia bersama suaminya, Nabi Ibrahim, dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah menetap di Palestina atau daerah Baitul Maqdis. Keduanya tinggal di sana untuk waktu yang cukup lama, sampai usia yang sudah lanjut. Walaupun keadaan sudah lebih aman, namun ada sebuah pikiran yang terus mengganggu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dirinya belum pernah dikaruniai satu keturunan pun dari istrinya Siti Sarah. Nabi Ibrahim alaihissalam belum juga diberi keturunan oleh Allah, meskipun ia terus berusaha dan berdoa. Tidak ada satu tanda pun yang menunjukkan bahwa Siti Sarah hamil. Ibnu Katsir dalam bukunya yang berjudul Qasasul Anbiya menceritakan penantian panjang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah di daerah Baitul Maqdis yang berlangsung selama 20 tahun lamanya. Siti Sarah selalu menjadikan doa kepada Allah. Meskipun begitu, tanda-tanda kehamilan pada dirinya belum juga tampak. Lambat laun, Siti Sarah merasa dirinya sudah tua. Rambutnya mulai berwarna putih dan tulang-tulangnya sudah lemah. Keadaan tersebut membuat Siti Sarah gelisah, sehingga menawarkan Nabi Ibrahim untuk menikah kembali. Awalnya, tawaran tersebut ditolak oleh Nabi Ibrahim. Namun kemudian, beliau menerimanya dengan syarat bahwa Siti Sarah yang harus memilihkan calonnya. Siti Sarah pun kemudian menawarkan Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim. Siti Hajar merupakan seorang budak yang ia kenal dengan baik. Hingga pada akhirnya Siti Sarah berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Hai kekasih Allah, sesungguhnya Allah tidak memperkenankan aku melahirkan anak
Karenanya menikahlah dengan budakku ini. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan anak kepadamu melalui dirinya. Inilah Hajar, aku berikan kepadamu. Mudah-mudahan Allah memberi kita anak keturunan darinya." Atas izin istrinya dan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Ibrahim pun menikahi budak milik Siti Sarah yang bernama Siti Hajar. Dan benar saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mengkaruniai Nabi Ibrahim alaihissalam dengan seorang anak melalui istrinya yang kedua tersebut. Kelahiran Ismail tentu membuat Nabi Ibrahim begitu bahagia setelah puluhan tahun menunggu kehadiran seorang anak. Namun, rasa cinta Nabi Ibrahim kepada Ismail yang begitu besar membuat Siti Sarah merasa cemburu. Puncak dari kecemburuannya tersebut, Siti Sarah akhirnya meminta Nabi Ibrahim agar Siti Hajar dan Nabi Ismail dijauhkan darinya. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengajak istrinya, Siti Hajar dan putranya Ismail ke daratan tandus dan kering di antara dua bukit, sebuah gurun yang sangat panas, gersang tanpa peradaban. Hari itu pun tiba. Nabi Ibrahim bangun dari tidurnya dengan hati yang amat berat. Lalu beliau memerintahkan istrinya, Siti Hajar, untuk membawa anaknya bersiap-siap melalui perjalanan panjang. Meski sebagai manusia, hati Nabi Ibrahim tidak tega, namun sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat dan patuh, beliau tetap menjalankan perintah itu apapun resikonya. Beliau sangat yakin bahwa apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada maslahatnya, pasti ada manfaatnya, dan pasti membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi dirinya dan keluarganya. Kemudian dimulailah perjalanan Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar beserta anak mereka Nabi Ismail. Saat itu Ismail masih menyusu pada ibunya. Nabi Ibrahim berjalan di tengah-tengah tanah yang penuh dengan tanaman, melewati gurun dan gunung-gunung. Kemudian beliau memasuki tanah Arab. Nabi Ibrahim menuju ke suatu lembah yang di dalamnya tidak ada tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, dan tidak ada air. Lembah itu kosong dari tanda-tanda kehidupan. Nabi Ibrahim sampai ke lembah, lalu beliau turun dari atas tunggangan hewannya. Beliau menurunkan istrinya dan anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim mendirikan kemah seadanya dan tinggal di sana selama beberapa hari. Setelah itu, beliau berniat meninggalkan istri dan anaknya di sana. Mereka hanya dibekali dengan makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk kebutuhan 2 hari. Pada saat itu, Nabi Ibrahim sama sekali tidak mempunyai kekuatan untuk berpamitan pada istrinya. Tidak punya kemampuan untuk berkata pada istrinya. Hatinya merasa tidak tahan, tidak tega meninggalkan istri dan anaknya tinggal di sana. Lembah yang tandus, tanpa ada air, tumbuhan maupun rerumputan. Akhirnya, secara diam-diam Nabi Ibrahim menuntun unta meninggalkan istrinya. Sementara itu, Siti Hajar istrinya hanya bisa melihat suaminya meninggalkannya tanpa kata pamit atau apapun yang menunjukkan adanya kata perpisahan. Kemudian Siti Hajar bertanya-tanya, mengapa suaminya meninggalkan dia dan Ismail anaknya yang masih kecil di padang pasir yang tak bertuan. Ketika Nabi Ibrahim mulai meninggalkan mereka dan berjalan, tiba-tiba istrinya menyusulnya dan berkata kepadanya, "Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami di lembah ini? Padahal di dalamnya tidak ada sesuatu pun." Nabi Ibrahim tidak segera menjawab, ia tetap berjalan. Istrinya pun kembali mengatakan perkataan yang dikatakan sebelumnya. Namun Nabi Ibrahim tetap diam. Akhirnya istrinya memahami bahwa Nabi Ibrahim tidak bersikap demikian kecuali mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian istrinya bertanya,
Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkannya demikian ini? Nabi Ibrahim menjawab, benar. Istri yang beriman itu berkata, kalau begitu kita tidak akan disia-siakan. Setelah itu Siti Hajar tidak bertanya lagi. Lalu Nabi Ibrahim pergi. Nabi Ibrahim terus berjalan hingga ketika beliau sampai di Syania yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang. Beliau segera menghadapkan wajahnya ke Baitullah, lalu beliau mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya yang masih menyusu di padang Sahara. Begitu lahirnya, Siti Hajar dan Nabi Ismail hidup berdua saja di tempat tandus itu, yang kini disebut dengan kota Mekah. Saat itu Baitullah belum dibangun. Pada saat itu, Siti Hajar terus-menerus menyusui Nabi Ismail sampai tak terasa perbekalan air dan kurma hampir habis. Saat itu matahari bersinar sangat panas dan membuat manusia mudah merasa haus. Setelah 2 hari, habislah air dan pada akhirnya Siti Hajar sudah tidak bisa menyusui lagi, karena air susu Siti Hajar sudah kering. Ismail merasakan kehausan dan makanan pun telah tiada, sehingga saat itu mereka merasakan kesulitan yang luar biasa. Ismail pun mulai menangis kehausan dan ibunya meninggalkannya untuk mencari air. Siti Hajar berjalan dengan cepat hingga sampai di suatu gunung yang bernama Safa. Ia menaikinya dan meletakkan kedua tangannya di atas keningnya untuk melindungi kedua matanya dari sengatan sinar matahari. Siti Hajar mulai mencari-cari sumber air atau sumur, atau mencari seseorang, kafilah, ataupun musafir yang dapat membantu dan menolongnya. Namun semua harapannya itu gagal. Ia akhirnya segera turun dari Safa dan ia mulai berlari melalui suatu lembah dan sampai ke suatu gunung yang bernama Marwah. Ia pun mendakinya dan melihat apakah ada seseorang, tetapi ia tidak melihat ada seorang pun di sana. Siti Hajar akhirnya kembali kepada anaknya dan ia masih mendapatinya dalam keadaan menangis. Rasa hausnya pun semakin bertambah. Ia kembali segera menuju ke Safa dan berdiri di atasnya. Kemudian ia menuju ke Marwah dan melihat-lihat. Ia mondar-mandir, pulang dan pergi antara dua gunung yang kecil itu, antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Setelah 7 putaran, Siti Hajar akhirnya kembali dalam keadaan letih dan ia terduduk di sisi anaknya yang masih menangis. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya. Ismail memukul-mukulkan kakinya di atas tanah dalam keadaan menangis. Lalu tiba-tiba memancarlah di bawah kakinya air, sehingga kehidupan Nabi Ismail dan Siti Hajar menjadi terselamatkan. Kemudian Siti Hajar mengumpulkan air itu dengan tangannya, dan ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun meminum air itu beserta dengan anaknya, dan akhirnya air itu diberi nama Zam-Zam, yang artinya berkumpul. Akhirnya lambat laun kehidupan tumbuh dan bersemi di kawasan itu. Sungguh benar apa yang dikatakannya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkannya dan anaknya selama mereka berada di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kejadian itu, pada akhirnya
Orang-orang yang berhaji sering berlari-lari kecil antara Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ini adalah sebagai peringatan terhadap ibu mereka yang pertama dan nabi mereka yang agung, yaitu Nabi Ismail. Demikianlah kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar, kita belajar mengenai keikhlasan, ikhlas dan taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga diajarkan untuk percaya dan yakin akan keberadaan dan pertolongan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.